Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakapolda Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara, Bapak Bupati Asahan, Bapak Bupati Batubara, Bapak Wali Kota Tanjung Balai, Bapak Kapolres Asahan, Bapak Kapolres Batubara, dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan berkat bagi kita pada sore hari ini. Kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka penyampaian informasi penting kepada publik terkait hasil pengumpakan kasus tindak pidana narkoba oleh Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Satres Narkoba Polres Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara. Dalam periode 1 Januari hingga 7 Mei 2025 telah berhasil diungkap sebanyak 322 kasus dengan 499 tersangka dan barang bukti berupa 160,6 kg sabu, 6 kg ganja, 45.000 butir ekstasi, dan hampir 900 gram kokain. Selanjutnya, pemaparan lebih rinci akan disampaikan oleh Bapak Wakapolda Sumut dan Bapak Ditres Narkoba serta Bapak Bupati Asahan. Kami harapkan rekan-rekan media dapat menyampaikan informasi ini secara utuh, imbang, masyarakat. Mohon izin Jenderal, berkenan dengan hormat kami silakan untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Narkoba Polda Sumatera Utara, Kapolres Asahan, Kapolres Tanjung Balai, Kapolres Batubara, Bapak Bupati Asahan, Bapak Bupati Batubara, Bapak Wali Kota Tanjung Balai. Kembali rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin merilis apa yang sudah kami lakukan jajaran Polda Sumatera Utara, Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara beserta wilayah. Hari ini kami merilis dari Asahan ini sebagai bentuk konsistensi daripada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk melaksanakan perintah atau kebijakan Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satu bagian dari program Masa Cita adalah bagaimana kita memerangi narkoba di seluruh Indonesia. Hari ini kita khususkan rilis di Asahan ini, tidak lebih dan tidak kurang kami ingin menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba ini tidak bisa oleh Polri sendiri. Nanti mungkin Bapak Bupati Asahan akan juga menyampaikan apa-apa yang sudah beliau lakukan bersama perangkatnya untuk kita warga Sumatera Utara ini bersama-sama memerangi narkoba. Lebih lanjut, tadi sudah disampaikan oleh dari Humas bahwa di tahun 2025 ini saja peredaran narkotika yang bisa diungkap dari 3 wilayah hukum ini sudah cukup luar biasa. Di tahun 2025 sampai dengan bulan Mei ini tadi disampaikan untuk barang bukti sabu-sabu itu sejumlah 160,6 kg sabu-sabu. Ini angka sangat yang luar biasa sekali. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun 2024, kita mungkin akan agak shock. Kenapa? Di tahun 2024 kemarin, 1 tahun itu yang terungkap adalah barang bukti sabu-sabu sebanyak 299 kg. 1 tahun, rekan-rekan saya. Sementara di tahun 2025 sampai dengan hari ini, tanggal 7 Mei kemarin, sudah terungkap 160 kg.
Artinya sudah lebih dari 50%, setengah dari tahun lalu. Inilah kenapa kemudian Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Wisnu Herman Februanto memerintahkan Bapak Dirnarkoba untuk mencoba melakukan rilis di wilayah Tanjung Balai, Asahan, dan Batubara. Untuk lagi-lagi kami menyampaikan bahwa seperti inilah potret kita. Seperti inilah potret peredaran narkotika di Sumatera Utara yang harus sama-sama kita hadapi. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Dan kembali kami dari Polda Sumatera Utara, Bapak Kapolda Sumatera Utara khususnya telah mengingatkan kami selalu untuk tidak pandang bulu terhadap peredaran narkotika di Sumatera Utara. Tindakan tegas, terukur, ini akan selalu dilakukan untuk apa? Untuk melakukan pencegahan dan penangkalan peredaran narkotika di Sumatera Utara. Dan akhirnya tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menghimbau dan mengajak kita semua warga Sumatera Utara tanpa terkecuali, dari elemen masyarakat apapun, dari stakeholder apapun, mari sama-sama kita memerangi narkotika ini. Karena kami tidak bisa dari kepolisian sendirian memerangi narkotika ini. Mari sama-sama kita wujudkan semboyan Sumatera Utara harus bersih dari narkoba. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin secara teknis akan dijelaskan oleh Direktur Narkoba Polda Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja. Terima kasih Bapak Wakapolda, kepala daerah yang ada, dan para Kapolres. Rekan-rekan, perlu saya jelaskan pengungkapan kasus pada sore hari ini. Polda Sumatera Utara di dalam hal penegakan hukum ini melakukannya secara kolaborasi bersama, tidak berdiri sendiri hanya Direktorat Narkoba saja, melainkan sinergi dengan Polres di wilayah Sumatera Utara. Saat ini di hadapan rekan-rekan sekalian, ini adalah keberhasilan dari 3 Polres, Asahan, Tanjung Balai, Batubara, dan tentunya juga dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Jumlah barang bukti yang sampai dengan 4 bulan terakhir ini tadi sudah Bapak Wakapolda menyampaikannya. Saya akan menjelaskan sedikit yang menarik hasil pengungkapan kasus. Secara keseluruhan, masing-masing Polda dan Polres ini bersama-sama ingin melakukan proses-proses tidak hanya penegakan hukum saja di bidang narkotika, tetapi pemberantasan. Beberapa waktu yang lalu, Polda Sumatera Utara, dalam hal ini Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, berhasil mengungkap satu kasus yang menarik yang merupakan jaringan internasional yang dikendalikan oleh inisial GS. Di dalam hal ini, barang bukti yang ada itu diangkut oleh satu jenis kapal seperti ini. Ini yang dibawa dari perairan internasional sampai dengan perairan yang ada di Sumatera Utara, sehingga kami melakukan penegakan hukum. Tidak hanya jumlah sabu yang diamankan, tetapi perlu saya jelaskan ada satu jenis ini sangat betul-betul membahayakan, karena ini sudah beredar masif, tidak hanya di Jakarta, faktanya sudah beredar di Sumatera Utara. Ini perlu kita antisipasi, dan tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab penegakan hukum, tetapi semua elemen masyarakat. Ini adalah pot vaping liquid. Pot vaping liquid ini pada saat penangkapan ini berada dengan kemasan seperti ini. Ada 20 bal seperti ini yang masing-masing isinya ada 100 pot vaping liquid dengan bentuk cartridge. Ini merek dagangnya, mengandung metformin
dan etomidet. Apa itu etomidet dan etomidet? Itu adalah golongan obat keras, obat keras, dan ini satu kemasan ini berisi 1 ml. Ini yang kita sampaikan sampai dengan saat ini terkait dengan sampai dengan hari ini pengungkapan kasus di Polda sudah ada 16 kasus dengan 24 tersangka. Asahan ada 149 kasus dengan 255 tersangka. Tanjung Balai 42 kasus dengan 57 tersangka. Dan terakhir Batubara 114 kasus dan 163 tersangka. Secara total sudah dijelaskan Pak Wakapolda dan jumlah barang bukti sudah dijelaskan Pak Wakapolda, dan untuk dinamika trennya sudah dijelaskan untuk 4 bulan terakhir oleh Bapak Wakapolda. Sementara itu nanti kita bisa tanya jawab, ada beberapa keberhasilan dengan Kapolres masing-masing, ini sangat perlu kita apresiasi. Polres Kasat Narkoba ini bergerak betul-betul untuk memberantas narkoba di wilayah Polda Sumatera Utara. Saya rasa sekian, saya kembalikan ke Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakapolda, Bapak Dirlantas Polda Sumatera Utara, Bapak Kapolres Sasar, Bapak Bupati dan Batubara, Bapak Bupati Batubara dan Wali Kota Tanjung Balai. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Kota, dari Asahan Batubara dan Tanjung Balai, sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkoba ini. Karena pengendalian narkoba ini akan merusak sendi-sendi kehidupan terutama para generasi muda kita. Oleh sebab itu, sesuai dengan program kami, baik Kabupaten Asahan, Batubara, dan Tanjung Balai, kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang sifatnya preventif, pencegahan di kalangan anak-anak sekolah, di mana ini adalah sesuai dengan kewenangan kami sampai dengan tingkat SMP. Kemudian juga di samping itu juga kami juga daerah ini adalah daerah yang rawan terjadinya pemasukan narkoba, karena memang berada di garis pantai timur, khususnya Kabupaten Asahan itu sepanjang 32 km garis pantai timur yang langsung berbatasan dengan Selat Malaka. Tentu ini menjadi pintu masuk untuk penyebaran narkoba itu ke beberapa wilayah, khususnya di Kabupaten Asahan. Jadi oleh sebab itu kita juga bersinergi dengan Bapak Kapolres dan jajaran di Polres Kabupaten Asahan bagaimana untuk mengempang jangan terjadinya pemasukan narkoba di wilayah kita, karena banyaknya jalan-jalan tikus atau pulau-pulau tikus yang tidak terdeteksi melalui hutan-hutan bakau. Jadi oleh sebab itu kami juga sudah arahkan kepada pemerintah paling bawah, baik kepala desa dan juga semua masyarakat dan stakeholder yang khususnya berada di daerah pesisir itu untuk mengantisipasi supaya jangan terjadinya pemasukan narkoba, apalagi sampai jangan sempat terjadi anak-anak itu menggunakan narkoba. Inilah yang mungkin dapat kami laksanakan. Juga kami juga memberikan support kepada Bapak khususnya Asahan. Pemerintah Kabupaten Asahan memberikan support juga kepada Polres Asahan di dalam penanggulangan menyangkut masalah narkoba ini. Kami berharap jangan sampai narkoba ini sampai merebak di khususnya di generasi muda kita. Kita sepakat untuk memberantas narkoba ini melalui program Desa Bersih dari Narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Boyok ini menjadi DPO dalam kasus 11 oknum polisi yang menjual narkoba jenis sabu. Nah, kemudian juga di Batubara kalau nggak salah kemarin ada DPO juga. Nah, apakah Boyok ini dimaksud ini Boyok yang saat ini tersangka di Kota Semarang atau bagaimana? Jenderal ini. Sekarang Kapolres Asahan. Sekarang langsung aja Kapolres ya. Nah, langsung sumbernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat terhormat kita semua yang kami hormati Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Direktur Narkoba Polda Sumatera Utara, hormati Bupati Asahan, Bupati Batubara, Bupati Tanjung Balai, hormati Kapolres Batubara, Kapolres Tanjung Balai, serta yang kami
dicintai kepada mitra media persasahan. Baiklah, untuk saat ini alhamdulillah untuk terduga tersangka Boyo sudah kami amankan pada saat yang bersangkutan mau melarikan diri menuju Provinsi Riau. Tepatnya kami amankan di exit tol pintu tol Grapura Kisaran. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan apakah yang bersangkutan ada hubungan dengan kejadian-kejadian DPO sebelumnya. Mohon doanya semoga kita bisa faktakan seperti apa faktanya, karena kita tidak bisa menduga-duga, kami butuh bukti dan faktanya. Apapun hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada rekan media. Terima kasih.